Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Ainur Kemala Putri dari kelas 12 IPA Putri dengan nomor absen 05. Nama guru mata pelajaran saya yaitu Bu Mutia dan saya berasal dari SMA Albana Denpasar. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul penentuan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan video ini? Tentunya tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas pada ujian praktikum mata pelajaran kimia kelas 12. Yang kedua yaitu ada mengetahui cara membuat indikator asam dan basa dari bahan-bahan alami. Yang ketiga yaitu ada mengetahui sifat suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Nah, buat teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau di kehidupan sehari-hari kita ada banyak sekali bahan-bahan yang tergolong ke dalam asam dan basa. Bisa saja di dapur, di kamar mandi, atau bahkan di kamar kalian sendiri. Nah, di dapur misalkan ada asam cuka yang sering kita pakai untuk bahan memasak sesuatu. Nah, asam cuka itu termasuk ke dalam golongan asam. Nah, di kamar mandi nih terus ada apa? Ada barang yang selalu kita pakai saat mandi, dipakai di badan kita. Ada yang namanya sabun. Nah, sabun ini tergolong ke dalam golongan basa. Asam dan basa tentunya memiliki sifat yang sangat jauh berbeda. Dalam penentuannya pula, kita dapat menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu bisa dengan menggunakan bahan indikator alami. Yang kedua yaitu bisa menggunakan indikator warna, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Apabila kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah, maka larutan tersebut tergolong ke dalam larutan asam. Dan apabila kertas lakmusnya ini berubah menjadi warna biru, maka larutan tersebut tergolong ke dalam larutan basa. Dan yang ketiga yaitu bisa dengan mengukur pH suatu larutan. Apabila suatu larutan memiliki pH kurang dari 7, maka larutan tersebut tergolong ke dalam larutan asam. Sedangkan jika pH-nya di atas atau lebih dari 7, maka larutan tersebut tergolong ke dalam larutan basa. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan bahan indikator alami. Nah, hasilnya bakal gimana sih? Yuk kita simak aja videonya sampai akhir.
semua bahan udah dihalusin dan dilarutin. Di sini udah ada 5 bahan yang akan kita uji. Yang pertama ada air jeruk, kedua air deterjen, ketiga ada air kopi, keempat ada air cuka, dan yang terakhir tentunya ada air garam. Nah, kelima bahan ini yang akan kita uji asam dan basanya. Lalu akan ada 3 indikator yang kita gunakan. Yang pertama yaitu air larutan bunga warna merah, yang kedua air larutan kunyit, dan yang ketiga yaitu air larutan ubi ungu. Nah, di sini aku ada wadah kecil untuk nyampurin indikator dan bahan yang mau diuji, keasaman dan kebasahannya. Nah, di wadah pertama ini bakalan kita masukin larutan air garam sebanyak 1 sendok makan aja ya. Lalu di wadah yang kedua, kita taruh larutan air cuka dengan takaran yang sama ya, 1 sendok untuk setiap wadah. Lalu di wadah ketiga, akan kita taruh larutan air jeruk. Lalu di wadah keempat, kita taruh 1 sendok makan larutan kopi ya. Dan di wadah terakhir kita taruh larutan air deterjen. Nah, ini ada air garam, ini ada air cuka, ini jeruk, ini kopi, dan ini air deterjen. Selanjutnya kita masukkan indikator pertama yaitu larutan bunga berwarna merah ke setiap bahan-bahan yang ada di kelima wadah. Masukinnya cukup 1-3 tetes saja ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini larutan bunga merahnya itu berwarna merah pekat sedikit keunguan. Nah, sekarang indikatornya udah dimasukin ke wadah. Jangan lupa diaduk ya biar lebih merata. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini air garam warnanya tetap, air cuka warnanya jadi orange atau merah muda, air jeruk warnanya tetap orange, air kopi coklat keunguan, dan air deterjen berwarna hijau. Lalu masuk ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan indikator ubi ungu. Seperti biasa, kita siapkan 5 wadah sebagai tempat bahan-bahan yang akan diuji. Setelah itu kita langsung tuangkan masing-masing bahan yang akan diuji ke setiap wadah dengan takaran 1 sendok per wadah. Lalu teteskan 1-3 tetes indikator ubi ungu ke setiap wadah yang berisi bahan yang akan diuji. Setelah itu jangan lupa bahan-bahan yang berada di wadah yang sudah dicampur oleh indikator diaduk agar merata. Setelah itu sediakan selembar tisu untuk mengetes warna yang muncul pada kelima wadah setelah ditetesi oleh indikator ubi ungu. Hasil dari indikator ubi ungu itu menghasilkan air garam yang warnanya tetap, air cuka yang warnanya merah muda, air jeruk yang warnanya orange pekat, air kopi yang warnanya coklat tua, dan air deterjen yang warnanya hijau. Masuk ke percobaan terakhir, yaitu percobaan dengan menggunakan larutan air kunyit. Jangan lupa disediakan wadahnya ya sebagai tempat larutan yang akan kita uji. Lalu kita tuangkan larutan yang akan diuji menggunakan indikator kunyit ke masing-masing wadahnya. Urutan dari kanan ke kiri yaitu air garam, air cuka, air jeruk, air kopi, dan yang terakhir yaitu ada air deterjen. Nah, jangan lupa untuk memasukkan indikator larutan kunyit ke setiap wadah yang terisi bahan-bahan sebanyak 1-3 tetes saja ya.
Lalu jangan lupa diaduk agar indikator dan bahan yang ingin diuji bisa tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata, ambil selembar tisu untuk mengetes warna yang muncul dari bahan dan indikator yang telah tercampur secara merata. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa larutan kunyit yang dicampurkan dengan air garam tidak berubah warna. Dengan air cuka menghasilkan warna kuning muda, dengan air jeruk menghasilkan warna orange pekat, dengan air kopi menghasilkan warna coklat muda, dan dengan air deterjen menghasilkan warna merah keunguan. Larutan HCl atau hidrogen klorida bersifat asam karena dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu untuk persamaan reaksi ionisasinya, HCl disusun dari H+ plus Cl-. Larutan NaOH atau natrium hidroksida bersifat basa karena mampu merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Untuk persamaan reaksi ionisasinya, NaOH tersusun dari ion Na+ plus OH-. Yang ketiga yaitu ada larutan BaOH2 atau barium hidroksida yang tergolong ke dalam basa karena mampu merubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Untuk persamaan reaksi ionisasinya, BaOH2 disusun dari ion-ion Ba2+ plus 2OH-. Larutan yang keempat yaitu ada KOH atau kalium hidroksida yang tergolong ke dalam golongan basa karena dapat merubah kertas lakmus berwarna merah menjadi warna biru. Untuk persamaan reaksi ionisasinya, KOH disusun oleh ion-ion K+ plus OH-. Larutan yang kelima yaitu ada H2SO4 atau asam sulfat yang bersifat asam karena dapat merubah kertas lakmus berwarna biru menjadi merah. Untuk persamaan reaksi ionisasinya, H2SO4 disusun oleh ion-ion 2H+ plus SO4 2-. Larutan yang keenam yaitu HF atau asam fluorida yang bersifat asam karena dapat merubah kertas lakmus berwarna biru menjadi merah. Untuk persamaan reaksi ionisasinya, HF disusun oleh ion-ion H+ plus F-. Suatu zat tertentu dapat dijadikan indikator asam basa apabila zat tersebut bersifat stabil, yang artinya zat tersebut tidak merubah pH larutan yang sebenarnya dan mampu merubah warna pada pH tertentu. Ada banyak sekali cara menentukan asam, basa, dan netralnya suatu zat. Salah satu cara termudahnya yaitu dengan pengujian kertas lakmus merah dan biru. Apabila kertas lakmus berubah menjadi warna biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Apabila kertas lakmus berubah menjadi warna merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, kalau kertas lakmus tidak berubah warna sama sekali, maka larutan tersebut tergolong ke dalam larutan netral. Contoh indikator alami yaitu ada bunga mawar atau kembang sepatu, kunyit, ubi ungu, kol ungu, dan kulit manggis. Sedangkan contoh indikator buatan itu ada kertas lakmus, fenolphthalein, metil merah, bromtimol biru, dan metil jingga. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah air cuka bersifat asam, air garam bersifat netral, air jeruk bersifat asam, air deterjen bersifat basa, dan air kopi bersifat asam. Larutan asam akan berubah menjadi warna merah atau merah muda atau keunguan apabila ditetesi indikator tertentu. Sedangkan larutan basa akan berubah menjadi warna hijau atau merah keunguan apabila ditetesi indikator tertentu. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai praktikum penentuan asam dan basa menggunakan indikator alami. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.